Makanya di setiap tasyahud akhir, setelah selesai baca asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salawat itu semua terakhir baca doanya, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu dibaca setiap akhir salat. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa selalu berada di dalam agamamu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah. Setelah libur Ramadan, libur Syawal, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kegiatan kita senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang terus beramal saleh. Amin Allahumma amin. Beliau di sini Imam Haddad melanjutkan, fathbut ayyuhal mu'min al-muti' ala ta'ati rabbika wastaghfir minha. Imam Haddad di sini mengatakan apa? Wahai muslim yang taat, kokohkanlah dirimu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk taat terus-menerus sama Allah Subhanahu wa taala itu perlu usaha yang kuat daripada diri kita. Perlu niat yang kuat pada diri kita. Sehingga taat pun kita perlu sabar. Dalam melaksanakan taat pun kita perlu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa sholat, kita senantiasa zakat, kita senantiasa bantu orang, kita senantiasa membantu tetangga. Itu perlu apa? Perlu effort yang kuat, yang kokoh agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita termasuk yang taat. Jangan sampai tidak kuat. Tidak kuat itu bagaimana? Misalkan orang mengatakan apa? Ustadz, saya itu sudah bangun malam terus. Sering bangun malam saya. Setiap sebelum subuh itu saya bangun malam, saya minta sama Allah, tapi kok tidak dikabul-kabulkan Ustadz. Habis itu apa? Habis itu males bangun malam lagi. Nah, ini berarti apa? Tidak kokoh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar untuk mendapatkan hasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya cepet-cepet dapat. Pengennya cepet dikabulkan sama Allah. Pengennya kalau ada masalah, ya Allah, saya minta, wis langsung dikabulkan sama Allah. Ya, padahal Allah itu mengabulkan sesuai kehendaknya Allah, bukan sesuai dengan kehendaknya kita. Makanya kita yang taat pun itu senantiasa diingatkan untuk terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling besar hadiah yang diberikan oleh Allah untuk kita itu apa? Istiqomah. Senantiasa selalu taat sama Allah, itu hadiah yang besar yang diberikan Allah untuk kita. Istiqomah sholat, istiqomah ngaji, istiqomah hadir majlis taklim, istiqomah baik. Karena ada orang yang pegel, saya dibaiki terus, saya ini berlaku baik terus, tapi kok orang-orang jahati saya, ya, pegel, akhirnya berubah menjadi jahat. Lah ini salah. Karena kita pun disuruh apa? Untuk sabar. Sampai diceritakan ada seorang yang tadinya ustazah, ya, suaminya pun ustadz, ya, anak-anaknya taat semuanya, ya, anaknya ustazah sama ustadz, masya Allah, hidup dalam keadaan taat, hidup dengan beragama yang kuat. Sampai satu waktu ada masalah antara suami istri. Akhirnya terjadi gejolak, terjadi masalah, sampai akhirnya istrinya itu dikeluarkan paksa. Setelah itu istrinya capek jadi orang baik.
seketika langsung lepas gelar ustadzahnya, ndak mau ngajar, ndak mau dakwah, anak-anaknya dibiarkan, kemudian anaknya pun juga marah sama bapaknya, akhirnya kemudian dia keluar daripada majelis taklim, keluar daripada orang-orang yang baik, akhirnya anaknya ngerokok, akhirnya anaknya melakukan tindak-tindak yang jelek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bikin pegel orang tuanya. Nah, ini terjadi, Bu. Terjadi, Pak. Ya, makanya kalau seandainya seseorang itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hadiah istiqamah, itu nikmatnya luar biasa. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memindahkan kita daripada tempat-tempat yang baik ke tempat-tempat yang buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu. Makanya kalau seandainya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala taufik untuk beribadah, syukuri. Ya Allah, alhamdulillah kamu izinkan aku untuk sujud kepadamu. Ya Allah, di antara makhluk yang banyak, di masyarakat yang banyak ini Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang suka taat, ya Allah. Maka syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Haddad mengatakan utsbut. Utsbut itu apa? Kokohlah, tegarlah, kuatkanlah dirimu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak daripada amal taat. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasbir 'alaiha, sabar untuk melaksanakan taat itu ya, sabar, perlu yang namanya kesabaran. Sebagaimana kita itu sabar untuk melaksanakan taat, kita juga sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya, kadang-kadang melihat orang itu sukses, itu kepingin kita. Oh, ini sudah punya mobil, sudah punya rumah, tapi pekerjaannya pekerjaan yang haram, pekerjaan yang syubhat. Ketika kita tanya sama Ustadz, ini hukumnya gimana? Wah, ini tidak boleh ini. Nah, ini banyak ulama yang mengharamkan. Ustadz, saya kepingin juga loh punya mobil, saya kepingin juga punya rumah, Ustadz. Ya. Di dalam meninggalkan maksiat pun sabar, gregetan ngelihat tonggonya sukses daripada yang haram. Ya, kita ngelihatnya, ya Allah, kepingin, sabar. Ya. Dengan meninggalkan apa? Maksiat. Begitu juga di dalam melaksanakan taat. Bangun malam itu apa enggak capek? Ya, subuh lagi capek-capeknya, lagi enak-enaknya tidur, sama Allah Subhanahu wa taala disuruh bangun. Begitu juga zuhur, begitu juga kita diperintahkan untuk sedekah, lagi seneng-senengnya sama harta, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sedekah. Di situ juga ada sabarnya. Kemudian beliau Haddad melanjutkan waqlis lahu fiha. Kemudian ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada amal kita kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah ikhlas. Ikhlas itu angel, nggih Pak. Bu, angel. Ikhlas itu, makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk senantiasa minta, ya, minta yang namanya yakin, minta yang namanya ikhlas, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala beri, sehingga kita sudah tidak menggubris lagi pandangan orang, kita sudah tidak ngurusi lagi apa katanya tonggo, kita tidak ngurusi lagi apa katanya orang-orang di sekitar kita. Tujuan kita hanya bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wadum ala dzalik hatta talqahu jalla wa ala. Kemudian senantiasalah kamu beramal taat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Ya, itu salah di dalam ilmu agama. Orang baik ya baik aja. Orang baik itu ya senantiasa baik, tidak boleh berubah. Yang namanya orang baik ya tetap baik. Ya, kita ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatul kiram, di antara mereka itu semuanya dizalimi. Ya, para sahabat, para tabi'in, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bala ujian yang paling berat itu siapa? Nahnu ma'asyiral anbiya. Kami para nabi.
yang paling berat cobaannya. Para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para walinya Allah, kemudian orang soleh. Kita orang soleh bukan? Kalau orang soleh cobaannya berat, cobaannya itu besar. Ya, kadang kita itu dikasih cobaan kecil, merasanya sudah, waduh, ini besar sekali. Ya, padahal kecil. Orang soleh itu kalau seandainya kita perhatikan bagaimana di antara mereka diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya kita tidak akan kuat. Sehingga senantiasalah untuk senantiasa apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kiamat. Ya, kiamatnya itu ada dua. Kiamat kubro nanti. Ya, setelah turun Dajjal, Sayyidina Isa, itu kiamat kubro yang besar. Tapi kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hari kiamat untuk kita. Ya. Fayurdika wa yarda anka. Kalau seandainya kita terus taat, maka Allah bakal ridha kepadamu, dan kita juga ridha atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahulluka dara karamatih, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bakal menempatkanmu di rumah kehormatan. Ya, rumah kehormatan Allah yaitu surga. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang senantiasa taat, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bagaimana? Allah di sini menggambarkan tajri min tahtihal anhar. Ya, surga itu di sampingnya mengalir sungai-sungai. Diriwayatkan sungainya itu ada 3. Sungai daripada susu, sungai daripada madu, dan sungai daripada khamr atau bir. Ya, tapi birnya di sana itu tidak menghilangkan akal. Birnya di sana diridhoi oleh Allah. Birnya di sana tidak menghilangkan kesadaran. Ya. Barang siapa yang sudah minum bir di dunia, maka dia tidak merasakan bir nanti di akhirat. Jadi ada 3. Ada yang sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, ada sungai daripada khamr. Ya. Ukuluha daim. Ya, wadhilluha. Ya. Kemudian surga di perumpamaan senantiasa, kalau seandainya kita itu terbesit, ya, kayak sekarang kita di di dunia, kadang kita terbesit, wah kok hawanya pengen makan soto, ya, panas-panas sama es teh, minum soto, makan soto enak, terbesit. Nah kalau di surga baru kebesit, kepengin soto, soto sudah ada di depan kita. Kepingin es teh sudah ada di depan kita. Kepingin daging burung atau daging ayam, daging kambing, daging unta, terbesit aja. Ya, belum ngomong sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makannya itu ada terus. Kemudian tidak ada kenyang. Kita makan nikmat, ngerasakan nikmat. Setiap kita itu makan, kenikmatannya update. Kenikmatannya lain daripada suapan pertama. Suapan kedua rasanya lain, suapan ketiga rasanya lain, suapan keempat rasanya lain. Kalau di dunia kan kalau seandainya masakannya rasanya anyep, ya anyep terus. Mau disuapan keberapa tetap anyep. Makannya enak ya, sama terus itu. Ya. Kadang kalau seandainya suapannya banyak, rasanya sudah berubah. Makan sampai 100 suapan, makannya ke 100 sudah. Begah, sudah malas untuk makan itu sudah tidak selera. Tapi kalau di surga enggak, terus. Ya, kotorannya bagaimana? Tidak ada kotoran nanti di sana. Lalu bagaimana? Keluarnya kotoran itu daripada keringat kita. Dan keringat kita ketika itu bukan seperti keringat di dunia. Jarak 1 meter sudah kambonan. Tapi ketika keluar keringat, baunya minyak kasturi. Parfum yang paling nikmat. Ya. Kemudian di sini dikatakan wadhiluha. Kemudian nanti tidak ada istilahnya panas. Di surga itu tidak ada istilahnya panas. Ya.
Kemudian hawanya itu seperti antara siang dan malam itu. Jadi dikatakan seperti mendung. Ya, jadi siangnya itu mendung, tidak ada panas sama sekali, dan tahunya malam itu ketika Allah Subhanahu wa taala menutup dengan tirai. Ya, itu diketahui bahwasanya itu adalah malam. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat atau senantiasa taat. Ya. Bayarannya kayak gini. Makanya harus sabar. Kudu sabar. Makanya nanti ketika masuk surga, para malaikat itu mengatakan, ini balasan kamu bima sabartum, atas kesabaran kalian. Ya, atas kesabaran kita meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan yang subhat, meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, ya, meninggalkan teman-teman yang buruk, meninggalkan semuanya ditinggalkan apa? Dengan atas dasar sabar. Makanya nanti malaikat ya ngasih selamat, ini balasan kamu gara-gara kamu sabar. Makanya guru kita Habib Umar mengatakan sabar itu ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika malaikat itu menyambut kamu, disambut kamu sudah mendapatkan surga atas kesabaran kamu. Nah itu batasnya. Selama ruh masih di jasad, sabar. Tidak ada batasnya sabar. Harus sabar terus. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sabar ada batasnya, nah ini berarti belum belajar. Sabar itu memang wabot. Dan sabar itu dihentakkan pertama. Ya, ketika ada orang tidak suka sama kita, ngejek kita, hentakan pertama, kita sabar atau enggak? Wah, habis ngamuk-ngamuk, habis itu setelah saya sabar, ya sudah bukan tempatnya. Tempatnya ketika diganggu pertama kali, disakiti pertama kali, diomongi pertama kali, diejek pertama kali, itu tempatnya sabar. Ketika dia dihentakkan pertama, dia bisa sabar, ini dikatakan orang-orang yang sabar. Tapi kalau sudah ngereok sih, sudah ngamuk-ngamuk sih, ya, kemudian dikasih teh hangat, baru sabar, setelah saya sabar, saya pasrah. Wah, ini sudah bukan tempatnya. Ya, sudah lewat tempatnya. Tempat yang sabar itu dihentakkan pertama. Ya, makanya berat, makanya perlu yang namanya menyucikan jiwa kita. Jiwa kita ini angel untuk disucikan. Ya, jadi kalau seandainya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran yang tinggi, itu sudah dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan surga itu adalah tempat-tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Dan tempat kembalinya orang-orang yang tidak mau taat sama Allah, orang yang kafir kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, an-nar, neraka. Tapi kalau orang mukmin taat sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masuk surga. Kalau mukmin Muslim tapi maksiatnya lebih banyak daripada taatnya, maka diambilkan ke neraka terlebih dahulu. Karena surga hanya tempatnya orang-orang yang bersih, jadi diambilkan ya. Tapi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti dia masuk surga. Kalau meninggal dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi tidak tahu, diketahui didahului neraka terlebih dahulu atau tidak. Tapi surganya pasti. Ya, jadi kadang ada orang yang ngajak logika, kamu kalau masuk agamaku, semua dosa-dosamu ditanggung, pasti masuk surga. Ya, Muslim belum tentu. Kadang kan kita orang-orang itu tanya, Muslim pasti masuk surga? Ya belum tentu. Ya, maka kita katakan Muslim kalau meninggal dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti masuk surga. Surganya itu pasti. Tapi tidak tahu didahului neraka terlebih dahulu atau tidak. Tapi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti dia masuk surga. Kalau seandainya dia itu maksiat terus, Muslim, mukmin, tapi maksiat terus, sholat ditinggalkan, bagaimana ya Habib?
Kalau seandainya dia itu maksiat terus, ujung daripada maksiat dia bakal jatuh ke dalam kekafiran. Ya, makanya kita itu disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala karena ujungnya itu takutnya nanti bakal kafir. Wis terbiasa melakukan maksiat, terbiasa melakukan hal haram, kulino terbiasa terus akhirnya jatuh ke dalam kekafiran. Nah, ini yang ditakutkan. Tapi kalau seandainya mukmin, maka dia pasti masuk surga. Makanya doanya para salafun saleh diajarkan kepada kita untuk senantiasa minta kokoh di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena yang membuat lisan kita kokoh mengucap la ilaha illallah itu adalah Allah. Makanya di setiap tasyahud akhir, ya, setelah selesai baca asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salawat itu semua terakhir baca doanya ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu dibaca setiap akhir salat. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa selalu berada di dalam agamamu. Itu setiap sholat, setiap tasyahud akhir baca doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan muslim yang masih ahli maksiat, maka beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan cabutlah dirimu daripada maksiat. Ya, selesaikan dirimu daripada maksiat. Jangan pernah kembali ke dalam maksiat. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati menghampirimu. Ya, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan kan mati dalam keadaan maksiat. Dan contohnya sudah banyak. Ya, sekarang kita di era media sosial, yang mati lagi nyanyi, yang mati lagi diskotik, yang mati lagi zina, yang mati lagi pacaran, yang banyak luar biasa. Kadang kita wis maksiat sidik rapopo. Ya, saya buka kudung, saya minum khamr sidik. Takutnya apa? Pas lagi maksiat, pas lagi buka aurat, pas lagi pacaran, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka beliau mengatakan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati menghampirimu. Kalau seandainya belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatalqa rabbaka danisan khabithan fatakunu kama qala Allah taala innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Beliau Imam Haddad mengatakan takutnya ketika kamu itu dalam keadaan maksiat dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor, dalam keadaan buruk. Akhirnya bagaimana? Akhirnya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu man ya'ti rabbahu, barang siapa yang mendatangi Tuhannya mujriman dalam keadaan ijram, dalam keadaan mujrim, dalam keadaan melakukan tindak kriminal, melakukan maksiat, apa hasilnya? Fa innalahu jahannam, maka baginya itu neraka jahanam. Sifatnya bagaimana orang yang masuk neraka jahanam? Disifati di sini la yamutu fiha wa la yahya, ndak mati juga ndak hidup. Mati ndak, hidup juga ndak. Ya. Hidup tapi di azab. Diazab seakan-akan mau mati tapi masih hidup. Ya, dia masih ngerasakan sakitnya. Ya, dikatakan setiap dia itu dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kulitnya itu hangus. Allah memperbarui kulitnya. Ya, yang buat sakit itu apa? Kulit. Ya, kalau seandainya kita itu terbeler, ya, yang buat sakit itu kulit. Setelah kulit itu tidak ada rasa sakitnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala setiap ngasih azab Allah perbarui daripada kulitnya supaya ngerasakan daripada azab. Ya, jadi hidup enggak, mati juga enggak, waliyadzubillah. Ya,
Keadaannya siapa itu kalau di dunia? Di dunia itu keadaannya orang-orang yang makan daripada riba, yang transaksi riba, itu tidak hidup juga tidak mati. Subhanallah, kita baca orang-orang yang habis keluar daripada bank, itu lihat komen-komennya, setelah keluar daripada bank dia seakan-akan baru keluar daripada sesuatu yang baru mengeluarkan daripada sesuatu yang berat, lega katanya, padahal gajinya luar biasa. Kita ngelihat di komen-komennya orang-orang yang baru keluar daripada bank. Lah kita ngelihat, wah, biasanya orang-orang yang kerja di bank lah sukses, rumahnya enak, kendaraannya mewah. Tapi setiap orang yang punya jiwa yang baik, dia kepengin untuk keluar, dan dia tidak tahu kenapa. Itu sudah diperumpamakan oleh Al-Quran. Orang-orang yang yang menghalalkan riba, itu seperti seorang, dia berjalan seperti orang yang kena jin. Jadi tidak hidup, tidak mati, berat luar biasa kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala maksiat zahiran dan batinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan lisan kita selalu senantiasa memperbanyak daripada zikir, dan lisan kita senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.